Nyaman tuh begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua nggak pernah maksiat kan rugi. Tak rewangi khusyuk sebelum surga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sih nakal-nakal surga bifadlillah. Tapi ketika kita di Roya, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami atiam sampai 500 tahun, cerita dulu orang umurnya panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena Fadl tuh kata Allah, kata dia enggak, Gusti saya tidak pernah maksiat saat taat terus ini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun, kan ini sesuai. Ya ini ngawas Ikhya kitab kesayanganipun Mbah Hamid Rian, beliau ngawas kalian Habib Ja'far, Bahipun Habib Taufik, Habib Durrahman, juga kitab Ihya juga yang dipakai Istiqomah Habib Abu Bakar Segaf Gresik, juga beberapa habaib. Sedanten yang kami hormati wonten Mbak Idris, wonten Habib Taufik, Habib Durrahman, Habib Ahmad Al-Habsyi, Habib Ali bin Hasan, Sahibul Fawaid Al-Mukhtar. Saya sering baca kitab beliau. Semua habaib, semua kiai yang kami hormati. Niki kula seneng sangat, kula mun cocokan kalian Habib Taufik badhe guyon niki kan jenengan terus tegang tenang mawon. Mun dil-dilan niki, mun dil-dilan politik akhirat. Terus orang yang mulazim kitab Ihya pasti tahu di antara iklan itu promosi, dari promosi saya. Nabi Imam Ghazali nyebut wonten hadis kangge zaman akhir, inna min khiyari ummati fi ma nabba'ani al-malaul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Jadi di zaman akhir itu orang-orang yang keren itu nak sengguyu banter-banter. Karena itu cara melawan kodok qadar semarat diamuk bojo diusir. Itu cara ngimani kodok qadar pokoknya guyu rame-rame. Terus kedua, memang Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu mensifati dirinya adhaka, sing maringi guyu. Lan itu yang pada utangnya akeh probleme kathah nek semarung ibu ya guyu. Karena itu sifatnya Allah Taala pasti mu'athirah. Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Terus kula nate cerita tentang Habib niku cerita hadis tentang guyu. Kula nate cocokan ke Habib Jindan. Niku banyak lah tentang hadis-hadis. Niki kula waos niki karena Maulid sing tidurar kula maca, nanti saya pastikan secara ilmiah. Di antara khas beliau ketika sholawat ngendikan sholatan yaktasilu biha ruhul musalli alaihi. Jadi di mana-mana sholawat itu bukti bahwa roh kita itu tersambung dengan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawai Sayyid Muhammad ketika ngendikan bagaimana biruhil anbiya. Bahkan Imam Malik itu memakruhkan orang bilang zurtu qabran nabi, enggak suka. Harus bilang zurtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna nabiyya hayyun, karena nabi itu hidup. Kata Sayyid Muhammad, Allah ngendikan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Amatu syuhada umum. Orang kebanyakan saja enggak boleh disifati amwat, padahal ini syuhada kebanyakan. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqalu lahu mayyit. Karena amatu syuhada saja wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Hada Rasulullah. Lah nanti terus ada perdebatan ulama itu di sisi analisis. Itu ulama pasti debat. Meskipun sama kali rukun kita tetap debat. Kalau Habib Ahmad secara level gitu debat. Tapi kalau kalah senior, kalah sekabian. Begini, Abdul bin Mas'ud itu suka menstatuskan Nabi itu nyon sewu mata maktulan, tufiya maktulan. Karena dengan demikian Nabi itu nala darasata syuhada. Karena Nabi juga berstatus syahid. Secara lahir juga benar. Karena secara lahir Nabi itu samadhu imro'atul Yahudiyah. Ketika perang Khaybar Nabi sempat diracun oleh imro'atul Miskam bin Salam. Jika ketika setahun beliau mau wafat ngendikan makanan yang saya makan ketika Khaybar efeknya sampai sekarang, dan sekarang saatnya usus saya putus fal'ana awanun kita abari. Tapi banyak ulama yang nggak sependapat karena Nabi itu maksum, nggak boleh seorang Nabi itu tufinya karena dimaktul, dibunuh orang kafir. Ya monggo lah, tetap semuanya ini niatnya takdim. Yang satu senang mensifati dengan status maksum, Nabi tidak boleh maktul. Yang satu nggak apa-apa biar berstatus apa? Syahid atau berstatus syuhada. Jadi analisis seperti itu ya nggak apa-apa, karena ya asal ulama yang ngendikan tidak liberal, tidak orang yang tidak banyak baca. Makanya kata Abdul Mas'ud, saya disuruh sumpah 9 kali sampai sekian kali bahwa Nabi itu adalah maktulan, saya lebih suka daripada ngomentari Nabi itu kabudut apa? Normal, karena beliau ingin menstatuskan Nabi itu apa? Nala darajat syuhada, tentu selain darajat Nabi. Nah sholawat ini pentingnya diroyah. Nggak ada umat sebaik umat Rasulullah SAW. Karena begini, ini pentingnya diroyah. Biasa ini tetap ngaji seperti biasa, tanpa ngurangi hormat tentang Habib Taufik, Baik Jisa Ahmad. Karena kalau saya terus khusyuk hati-hati, namanya saya tidak jujur. Biasanya orang mono kok mono, itu kan ya, kan aneh. Sesuai kontrak. Niki Mbah Kulo, terus Mbah Hamid itu sepupunya Mbah saya. Jadi Mbah saya punya Mbah kandung namanya Fatimah binti Idris bin Umar. Kecilnya namanya
Abdul Khalid, kalau Mbak Hamid namanya Abdul Mukti, Hamid bin Abdul bin Umar, kalau bahasa Fatimah binti Idris bin Umar. Jadi ini semua sama-sama dari Mbak Umar. Berhubung tua pulau nih Mas nih, Mas Aziz, Mas Uwais, Mas Aman nih. Nah ngaji kalian pulau, tapi pulau hormat kalau tua. Saya teruskan. Analisis itu penting karena kekuatan diroyah itu menjadikan orang dengan Islam itu kok nyaman. Nyaman itu begini, misalnya begini, surga itu bifadlillah. Orang yang khusyuk mulai kecil sampai tua nggak pernah maksiat kan rugi. Tarik wangi khusyuk dibeli surga bifadlillah. Terus kayak, wah enak sih nakal-nakal surga bifadlillah. Tapi ketika kita diroyah, ada riwayat orang yang cerita orang dulu itu ibadah khamsami ati'am sampai 500 tahun, cerita dulu orang umurnya panjang-panjang. Terus sama Allah disuruh, silakan Anda masuk surga. Karena apa? Ya karena fadl tuh kata dia enggak, di sana enggak pernah maksiat saat taat terus ini. Terus Allah ngendikan, ya sudah kamu di surga 500 tahun. Loh katanya surga selamanya. Ibadah kamu kan hanya 500 tahun, kan ini sesuai. Yang abadi itu fadl saya, umat saya. Ibadah kamu kan terbatas, maka surganya juga harus terbatas. Oh terus lagi nggak, oh ya fadl Allah. Jadi itu pentingnya diroyah. Diroyah itu analisis yang terus nyaman. Nah, Nabi itu sering disifati ulama, ini nanti saya ngaji Ihya. Sifat Nabi paling asik, paling benar, paling abadi itu sifat yang basyariah. Karena apa? Ini menjaga Islam sampai ila yaumil. Ya, misalnya begini. Allah pernah menyebut nabinya itu begini, wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Itu terusannya illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Lu kiai saja kalau disifati begitu tersinggung. Misalnya kiai sering tahajud, sering dalil disifati oh Pak Yai itu makan. La yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tapi sifat ini pada Rasulullah SAW itu penting sekali. Karena beliau jadi nabi setelah Isa yang saking khusyuknya itu dipertuhankan. Nabi Isa itu saking khusyuknya itu nggak pernah konflik. Sampai kalau ada nyon sewu kalbun atau pinjuran lewat terus digurak sama santrinya, jangan. Atorek benana beda mustarak. Wah, saking baiknya orang. Karena saking baiknya itu malah dinaikkan ila darajatir rububiyah. Dan itu yang paling nggak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga konstitusi kita di Sunnah wal Jamaah mensifati Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona harus dapat al-a'rad al-basyari. Tapi sifat ini luar biasa, Allah suka sekali. Karena dengan barokahnya hadis sifat, orang tidak akan salah paham menstatuskan Nabi sebagai Tuhan. Nah, tapi ketika kita ngomong Nabi tidak Tuhan itu masih kurang mageh. Magehnya ya sholawat itu. Makanya kata Sayyid Zabidi, hadil ummah, ini umat, hadil ummah, ini mahfudhah, maksumah dengan redaksi bahasa sholawat. Yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Karena dengan demikian artinya apa? Kita mencintai Rasulullah, tetap mendudukkan Allah sebagai Al-Mu'ti. Allah itu Al-Mu'ti. Wa nabiyyu wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatih. Nabi apapun tingginya derajatnya tetap muhtajun ila rahmatih. Terus kita sebagai umatnya memberikan azkar sholawat atau mal-barakah semuanya lin Nabi. Tapi kita tetap minta pemberinya itu Allah. Allahumma sholli, berarti Allah wal mu'ti wa nabi wal qabil. Sehingga enggak akan ada umat ini menstatuskan nabinya sebagai apa? Tuhan. Makanya saya Muhammad sering kutip gawe Sohibul Burdah, gak mat gak nasara fi nabi ini wahkum bima syi'ta mathan fihi wa fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafi wansub ila qatrihi ma syi'ta min idhami fa inna fadla rasulillahi lahu haddun fa yuriba an dunatikun bi fadl. Tapi uluhiyahnya selesai, enggak mungkin ada iddiaul uluhiyah. Karena Nabi ya makan ya minum. Dalam banyak cerita ya juga dimarahi istrinya sampai 1 bulan enggak berani. Ya alhamdulillah umatnya ada niru semua. Niru damuk bojo rawani mulai barang itu udah ada ceritanya. Terus Sayyidina Ali juga sama di masjid. Sing cerita kayak NU ya, Sayyidina Ali damuk Sayyidah Fatimah terus turun ngisor beduk. Padahal zaman dulu enggak ada beduk karena yang cerita NU terus tidur di bawah beduk. Woi, beduk zaman itu. Barang sing cerita merbuat tidur di kamar mik. Padahal dulu enggak ada mik. Tapi apapun itu terus konflik-konflik itu biasa. Ya makanya saya suka ini mukadimah sebelum saya baca Ihya. Ada ulama yang populer sekali namanya Imam Mahidi, punya syarah, punya Quran, punya tafsir namanya Al-Basit. Di kitab saya kalau nggak salah sampai 25 jilid. Secara Mas Aziz Sinaru serako berniaya. Makanya saya ini termasuk kiai yang nggak boleh diundang kecuali Mbak Idris saja maksa. Orang undang saya mesti iki sing undang Mbah Hamid ora aku. Ada terornya, ada terornya. Lah bahasa itu kan sepupu jadi ya piye. Ya ora wajar. Tapi suatu saat mungkin era ini gini ki opo enteng. Mohon aman apa? Aman. Jadi diroya, saya ulang lagi, nopo diroya atau ikhya atau apa? Itu konstitusi. Saya ulang lagi ya. Di kitab Basit. Ketika Kanjeng Nabi ini dengerin betul ini ya, ilmu. Nabi itu menghentikan begini. Ini sa'altu Allah Ta'ala. Saya ini pernah minta sama Allah Ta'ala. Wa waditu anni lam akun fa'altu. Tapi saya berharap saya tidak pernah minta itu. Jadi Nabi sebagai manusia nanti iri.
Ya Allah, Sulaiman kau kasih angin, wuduha syahr warwafuha, kok enak kemana-mana terbang. Jadi buatan usah jadi Indos Travel ya, karena terus terbang atau apa. Kayak pulang bolak-balik tawani umroh gratis, Habib Taufik. Gus umroh gratis. Tangan-tangan nggak ikhlas, dibeli di Indos. Nah cara kalau gak ada angin, ya langsung terbang. Walhasil cerita nabi-nabi dulu yang punya mujizat yang dasar-dasar. Tapi jawabannya Allah itu apa? Muhammad. Terus yang diceritakan, ya pas jawab itu pakai redaksi mutakalim. Alam ajidka yatiman fa'awaituka, satrusnya wadolan fa'adaituka wa'ailan fa'agnaituka. Terus Rasulullah itu senangnya bukan main. Ternyata yang disebut Allah itu Muhammad, kamu pernah yatim, tak rahmat, pernah nggak jadi nabi, tak angkat jadi nabi. Yang diceritakan keseharian, pernah miskin, fa'agnaituka, ailan, apa? Fa'agnaituka. Itu nabi senangnya bukan main. Saya tuh sering cerita ke teman-teman yang seneng keramat. Misalnya kok iso terbang di Mekah, tapi ra iso ngopi piye? Misalnya kok iso terbang di Mekah, tapi mau misal jembatan piye? Gagah kula ora terbang di Mekah, kula mah kula niku kathah, elek-elek tapi kathah. Kula di mobil ki kathah tiga nopo pinten, tapi banter jeboten Albat, tapi kathah. Lho saya iso terbang lah, urip ku kepenak. Wae mangan-mangan, wae lunga-lunga, wae. Ya sudah, ngaji. Artinya ternyata nikmat yang disebutkan Allah di Nabi kita itu keseharian. Alam yajidka yatiman fa'awa, yang yatim-yatim di Pak di baliknya. Seterusnya sampai ailan fa'abna terus kepenak karena agama ini sesuai dengan keseharian kita. Dan Allah ketika mensifati dirinya lihadatin alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sudah pokoknya ngaji mangan rapati paham lah sementing dengan sudah alladzi at'amahum min ju'. Allah mensifati dirinya itu sederhana, al-mut'im yang ngasih makan wa amanahum min khauf. Di Indonesia baik-baik saja, aman-aman saja. Kita ngaji agak ditangkap, kita gini-gini ya sudah baik-baik saja. Dan itu yang paling disenangi Rasulullah SAW. Nabi ketika ditanya Islamul khairun ya Rasulullah, itamu tu amsung Islam itu mangan-mangan ya Islam. Coba andekan kita bisa terbang ke Mekah setiap saat, dulu waya mangan ra duwe, sumpek. Atau reso terbang tapi makan apa? Lancar. Dan itu luar biasa Nabi ketika. Kulo cocok. Ya selain reso terbang maksud ini. Tapi ini penting kalau aturakan supaya agama ini menjadi gampang. Sebab itu Hadaddin, saya sering cerita kemana-mana. Ketika Hadaddin cerita peradaban, saya sering cerita di banyak dosen itu sampai nangis saya cerita. Coba agama ini mensyaratkan iddah. Iddah itu kalau ada perempuan diceraikan suaminya atau tinggal mati, itu kan potensi ya. Ini misalnya Jumat mak. Kalau dalam kitab fikih kan tolak yang sunni itu fituhrin lam yujami hafi. Ketika suci dan suaminya tidak jima. Misalnya kamu nikahi janda, malamnya dijima suaminya, paginya bentrok terus cerai. Terus kamu nikahi nggak ada iddah, terus punya anak yang nggak mirip kamu sama sekali karena produk awal konsolan uang elera karuan nak mangan wanyil buling elera karuan ngundang kue abah kayak apa. Tapi barokahnya iddah itu selesai karena orang yang boleh dinikah harus baroatur rahim. Berarti Islam ini mensafaati sekian orang karena tidak terjadi ikhtilatul ansab. Kayak apa baiknya Islam diatur. Tabani juga sama. Saya pernah ditanya seorang dosen, Gus kenapa Islam mengharamkan anak angkat? Yang diharamkan itu intisabnya, bukan anak angkatnya. Kalau kamu sayang monggo. Tapi kalau anak angkatnya sampai lupa nasabnya, kemudian nanti ketemu saudaranya nikah, itu bahaya. Terus nanti sama saudara angkatnya pegang-pegang, dikira nggak batalkan wudhu, padahal ajnabi. Itu yang nggak diinginkan Kanjeng Nabi. Belum keangkuhan. Ya, misalnya wonten tiyang dipek anak ketua gaya, anak angkatnya Gus Batus lali keluargane, lala bapaknya jenis Parmin terus muni anakku ayo repot. Itu kan mendidik keangkuhan. Mendidik apa? Sehingga Islam ibtalut tabani. Dulu pernah ada periode orang nyebut Zaid bin Muhammad. Terus Allah membatalkan utuhum li abaihim wa satu intaqwa. Akhirnya disebut Zaid bin Haris. Tapi sayangnya Nabi tetap sampai jenis Sayyidah Aisyah mantelnya bukan main karena pernah Zaid ini akhirnya punya anak namanya Usama. Ini aku nak jajar Said Hasan. Ini aku kayak gula kok, sutok wireng, sutok putih buan. Ini aku nak meler belen. Kandung Nabi kadang ngendikan ini loh, apa sisi orang Jawa kan ngerti. Sayyidah Aisyah gak gelem, beli cairan kan gak enak. Jebule malah sing ngisi Kanjeng Nabi. Wih, mulyane Usama sing ngisi malah. Artinya sayangnya tetap tabaninya dibatalkan tapi sayangnya tetap kayak apa Rasulullah SAW. Jadi kalau minta dan itu di tafsir Basit itu yang saya paling suka ketika orang kafir bilang lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambuha takuna laka jannatu min nakhil wa inabin fatufajjirul anharu khilalaha tafjira autus kita sama. Itu orang kafir mintanya kan aneh. Muhammad saya mau iman asal kamu menjadi orang kaya raya. Kemudian kamu tidak akan membebani kita. Atau Mekah ini menjadi sungai yang menjadi subur semua. Itu yang paling kurang ajar bilang gini, autar qafis sama walan nu'mina liruqiyika hatta tunzila alaina kitaban naqra. Lebih parah lagi ngomong gini mereka, auta tiabillahi wal malaikati qabila gini loh Muhammad, Allah turun dari langit terus gandeng kamu sama Jibril terus tangan kamu diangkat dimaklumatkan ini loh Nabi
akhir zaman. Itu di semua riwayat ahli tafsir mengatakan kenapa Allah tidak nuruti itu, karena ketika konsep Quran itu rasional sesuai fitrah salimah, orang yang menolak itu angkuh, meskipun minta mukjizat itu yang menolak itu angkuh. Sebab itu kalau subuh Quran itu ya yang keseharian kita secara sosial, ya alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Kalau sering cerita, kalau kamu merantau ke Jakarta, nemui teman misalnya Zaid, ketika berteman kamu sering ngasih uang. Sekarang Zaid jadi menteri atau jadi pengusaha di Jakarta. Dulu ketika berteman kamu sering ngasih uang Zaid. Ketika tersinggung wal kadhiminal ghaidha. Ketika Zaid salah wal afina. Kamu ketemu di Jakarta pede. Coba ketika Zaid miskin, bu jotos-jotosan, bu omel-melan. Sekarang jadi pejabat, ditangkap sama karena dendam. Makanya Ibnu Khaldun ngendikan, hadatin agama ini itu diatur secara sosial. Hatta Rasulullah SAW man uyyida bil kauni kullih lausa, orang yang bisa menggunakan sarana mukjizat apapun di dunia ini, itu saja diatur oleh Allah. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan lidal qalbi lan faddu min hawli. Misalnya ini contoh Mas Aziz, misalnya Mas Aziz keramat bisa terbang di Mekah, ketemu kalau didoli disadui, tetap tak pisau Mas Aziz terbang di Mekah. Artinya apa? Nabi dengan segala mukjizatnya kok fadlan ghalidul qalbi tetap lan faddu min hawli. Artinya mukjizatnya Nabi sebanyak apapun, ketika secara sosial beliau salah, andaikan tentu andaikan karena nggak mungkin terjadi, tetap lan faddu min hawli. Makanya terus Ibnu Khaldun mengatakan hadatin sesuai fitrah salimah, bahwa peradaban manusia dibangun dengan akhlak. Nah, kalau sudah ngaji seperti ini dawuh Imam Wahidi, ketok mukjizate dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, terus niki barokah ngaji niki sing kepengin keramat aneh-aneh stop. Mergo kepengen tok orang arah hasil pun stop mawon, sampean manut Gus Bak ora usah keramat tapi mlebu swarga. Niku mun kok sing gampang. Mun kula waca niku pun nggih kula pun. Niki tesih wonten seprapat jam. Terus niki dawuh saya ini dikasih kitab napa niku Al-Kunuz Kunuz Sa'adah Al-Badiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah oleh Habib Muhammad bin Husain. Beliau muridnya Habib Taufik. Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali. Sering belajar ihya sama saya, saling istifadah. Saya juga sering baca kitabnya Habib Ali ini, Al-Fawaid Al-Muhtara. Ada cerita, mungkin beliau yang ngarang sendiri tidak bisa lucu karena ada biasa lucu. Kalau saya biasa lucu, beliau cerita ada fadhail manakibnya para sadat. Ada orang awam yang lainnya tersiksa karena ada kayak mbahnya. Ada orang awam tertawa-tawa, katanya kata Habib Ali, kenapa kamu tertawa-tawa? Ya itu kan babahnya mereka yang harus niru kan cucunya, saya kan enggak. Jadi kalau saya goblok sah saja. Tapi kalau Habib ini misalnya Habib Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ghazali Asri wa Junaidu Waqti, semua coba putune kowe kapan udah digono kan. Tapi kalau orang awam ya Habib Ali ya di Al-Fawaid apa Al-Muhtara itu ada cerita. Saya ini penggemar baca, jadi kitab apa saja saya baca. Ya utamanya tentu kitab-kitab ahli sunnah yang musalsalah. Kalau ahli sunnah yang tidak musalsalah saya baca sak khobar itu. Misalnya kados Imam Syarawi nopo-nopo kalau lagi baca, tapi kalau kayak Said Muhammad, ini saksinya Habib Ahmad. Saya baca tuh harfan-harfan, saya sampai apal fatwa beliau tentang tawaful haid. Selama ini orang-orang haid itu kan bingung. Pas wa'i ifadah, pas apa? Haid. Kalau dulu zaman Sayyidah Aisyah orang disuruh nunggu kan ikhlas karena Rasulullah, garwane Rasulullah. Sekarang kalau nunggu sampean di rumah bojo kiai terus hajinya gratis, usul kon nunggu kan yo repot. Said Muhammad enteng saja oleh ngendikan, ya sudah kalau ternyata mau berangkat tawaf saja ifadah. Karena toharah itu syarat, di mana-mana syarat wajib ya indal kudro, kalau ajis ya gugur. Seenteng itu terus enak. Terus misalnya Romyo ke Jawal dulu di semua hadis kunna tahayyan faida zarati syamsu romaina. Tapi kata Said Muhammad, ternyata ketika di titik yang sama, di waktu yang sama terjadi prahara di masa Haromai apa di istilah dulu tragedi Mu'asim itu. Akhirnya Said Muhammad bilang, nggak apa-apa Romyo ke Jawal. Terus beliau dalilnya gampang. Romyo yaumas salisa asyar, yaitu nafar apa? Sani itu bisa digugurkan bil kulliyah. Orang boleh nafar awalannya enggak Romyo yaumas salisa asyar. Kalau Romyo bil kulliyah saja digugurkan, fali ayya juzat taqdim min babi aula. Wong ngenyang maju sithik orang oleh. Kata beliau, filun nabi itu udah harus dianalisis itu syarat sah, bisa saja itu min babil afdhaliyah, hanya min babil apa? Afdhaliyah. Saya sering cerita ke Habib Ahmad di Bukhari ini, nanti saya baca, dipersaksikan Habib Taufik Habib Ahmad. Kanjeng Nabi itu kalau sholat itu ala akmalil awsaf. Tapi pernah Nabi itu sholat pakai sarung ditalekkan di gulunya, di atikihi. Ditiru Jabir, ditiru sampai sholat fi saubin wahid. Karena apa? Andai kan Nabi selalu sholat ala ahsanil aqwal, nanti dikira itu syarat sah atau syarat wajib. Tentu bala kok iman lebih baik timbang bala kok iman. Tapi di Bukhari babun atau babul bauli kok iman. Atau Rasulullah subhata atau kaumin babala kok iman. Makanya saya senang, saya tadi cerita sama Habib Taufik, saya senang kalau Bukhari masih dibaca, karena Bukhari itu mesti dua bab. Pertama cerita ideal, kedua cerita saya ketemunya.
Misalnya ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tentu yang jadi imam ya aqra'uhum li kitabillah afqahuhum, kalau sama agamuhum hijratan, kalau sama asanuhum. Tapi Nabi apa cerita? Kana Salim maula Hudzaifah ya ummu akabir sahabat minhum Abu Bakar wa Umar. Terima diimami Salim. Jadi ya kita baca hadis ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, tapi juga baca sallu khalfa kulli barrin wa fajir, itu sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Sehingga dengan demikian tuh konstitusi ilmu itu lengkap. Saya ini mungkin beda dengan mas-mas yang di sini. Beda amdad, bukan sahwan, amdad. Saya ini kayak Islamnya orang Arabi. Orang Arabi itu kalau Islam, Mas Aziz, ya Rasulullah sholat 5 waktu, tidak ada yang lain yang wajib. La ajaran Nabi illa anta tawwa. Puasa Ramadan, tidak ada yang lain la illa anta tawwa. Lu wong desa itu saking kepinginnya kepastian. Wa qala azidu ala hada wala angkus. Ala hada alamat idram. Saya Islamnya pas ya Rasulullah, jangan disuruh-suruh yang lain. Nabi jawab tenangnya. Aflaha in shadaqah. Wa fi riwayatin man sarrahu ayyan dzura ila rajulin ahli jannah falyanzur ila hada. Islam pas-pasan. Tapi aja tiru Mas Aziz, kula mawon sing. Gak pantes putu paham sampean. Mbah saya yang dilasan Mbak Idrus iku rapati khusyuk. Senenge mutolaah. Sampai mertuanya itu kehilangan kitab mergo dicolong digo mutolaah. Jadi memang sanad kula niku sanad mutolaah. Ya beja-bejana nadumbah nih maksudnya itu. Mbak apal burda, apal diba, apal berjanji nggih monggo. Nggih adu anut. Tapi kok cerita sing gampang-gampang. Artinya niat nggih, saya ingin hadil ummah tambah seneng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu memfasilitasi semua. Misalnya di sini nggih kula baca ini tabaruk kalian Pak Hamid wonten sedanten Habib Taufik. Ini Fathul Bari ini di kitab Sahih Bukhari. Misalnya salat ya. Ini babun idza shalla fi shaubil wahid falyaj'al ala atiqi. Nah ini asyhadu anna sami'tu Rasulullah yaqul man shalla fi shaubin wahid falyukhalif baina tarafaihi. Kayak orang-orang kuno itu pakai sarung terus dicancang kayak di film-film kemerdekaan. Ya ini cerita-cerita saja. Terus ini ada cerita lagi babus sholat fi shaubil ahmar. Ini ya beda. Wa kharajan nabiyyu fi khullatin hamra musyammiran shalla ilal anazah bin nasraqatin. Di Bukhari beliau cerita sholat yang ideal gini-gini. Pakai baju putih, pakai gini-gini. Tapi terus ada babus sholat fi shaubil ahmar. Ini halaman hadisnya 600 hadis 376. Begitu terus di semua bab. Misalnya orang Betawi itu suka salam. Kalau ketemu orang salam, sampai Cina saja kalau ketemu orang salam. Imam Bukhari cerita babu qolir rajul marhaban. Ternyata Rasulullah kadang-kadang kalau ketemu Sayyidah Fatimah itu marhaban bibnati. Jadi kayak apa? Kayak apa ya? Luasnya Islam. Sehingga ya sudah lah ini ya. Yang ini juga babul bauli inda subatati kaumin. Terus di sini disebut babul bauli qaiman wa qaidan. Kenapa saya cerita ini begini? Saya tuh pernah ditamoni dia khusyuk, tapi rapati mutolaah. Ngomong Gus masjid-masjid tuh piye desain wong nguyah kok ngadeg. Tetepno Gus jenengan nek sing ngendikan kan mandi. Kono sing ngamuk mangkon wong ngono terus. Wah, tapi kok gini-gini terus. Pernah mutolaah ya terus. Ya mutolaah Gus. Bukhari maksudnya ora takrif. Bareng tak wacana hadis niki. Terus atan Nabi Yusuf atau takomin fabala iman. Ya tentu kita sepakat yang koidan itu afdol, tapi tetap saja jangan terus merombak masjid. Gak urun ngomong merombak itu kan berat. Nggih pokoke niki teng mengke kitabe didelok mboten apa. Niki teng Bukhari orisinal wonten sing Habib Muhammad. Mun syahadat wahidin cekap ning pun kondang ning pun. Mun kula waca. Bismillahirrahmanirrahim wa ruya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumi'a ba'da mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqi wa yaqul bi abi anta wa ummi. Bi abi nebusi ingsun lan bapak bi abi nebusi ingsun ing jenengan lan bapak ingsun anta ummi ya Rasulullah. Laqad kana jitun taktubun nas alaihi falam makathurun nas ittakhadta mimbaron litusmi'ahu. Fahannal jitu li firaqika hatta ja'alta yadaka alaihi fasakana. Fa ummatuka kanat awla bil hanini ilaika lamma faraqtahu. Jadi Nabi itu dulu itu saking sederhananya, kalau mau khutbah itu ya nyari apa kayu atau apa di depannya ya terus naik. Kayak nggak ada apa-apa, nggak dipersiapkan khusus mimbar atau apa. Suatu saat ada orang Bani Najjar atau orang Ansor nawari Rasulullah dikasih apa? Mimbar. Setelah dikasih mimbar, Nabi tidak pakai itu, kayu tadi itu nangis. Ini saya baca ya di Bukhari. Nangis sekeras-kerasnya dan itu riwayat di Bukhari. Sekarang lagi, itu bukan fadhail yang diceritakan hadis dhaif, tapi itu riwayatul Imam Bukhari. Tenggene Bukhari derek bab alamatun nubuwah. Nggih 600 hadis niku derek teng kitab kula halaman 205 juz 7 tenggene sarah. Niku diceritakan niki kata lah beberapa. Yang jelas niku wonten tenggene Bukhari. Terus saya Imam Hasan bin Basri ngendikan, Kanal Hasan ini cerita tentang Fathul Bari. Kanal Hasan idza haddatsa bi hadzal hadis yaqul ya ma'syaral muslimin al khashabatu tahinu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'i. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ila.
Ya, jadi ini di Bukhari ikutnya bab alamatin nubuwah. Nah, terus cerita yang Imam Syafi'i ngendikan, ya saya ulang lagi, ma'atallahu nabiyan ma'atal Muhammadan. Allah tidak pernah ngasih nabi sehebat apa yang dikasihkan pada Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Terus kultu atau Isa isi al-mauta, tapi Allah ngasih Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Terus atau Muhammadan haninal jid'i hatta sumi asawtu fahada akbaru min dalik. Artinya orang meninggal itu materinya kan qabilun lil hayat, karena manusia itu masih qabilun lil hayat. Meskipun sekarang mati itu masih qabilun. Ini jangan bener-bener kayu, batang kayu kan tidak ada unsur qabilun lil roh. Berarti mukjizat kayu bisa nangis itu afdol dan lebih dahsyat ketimbang ihya'il mauta. Makanya ketika Imam Syafi'i di kitab Fathul Bari, itu di kitab saya juz 7 halaman 307, atau Muhammad dan harinal jiz'i hatta sumi asautu fahada akbaru min dalik. Saya ulangi, fahada akbaru min dalik. Terus cerita di situ ada lagi, walaqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yuqal. Nabi itu saking baiknya kalau dahar, makanan yang didahar itu membaca apa? Tasbih, dan itu sahabat-sahabatnya pada dengar. Nah, ini saya teruskan. Maksud saya, Nabi jadi Nabi itu sudah dikompetisikan sama Nyon Sewu Fadhailu Isa atau Fadhailu Musa. Sehingga setiap Nabi punya mukjizat mesti tanya, hebat mana dengan Musa, hebat mana dengan Isa. Maksud saya, hadil ummah harus terbiasa menghafal apa yang Nyon Sewu jadi fadhailnya atau keramatnya atau mukjizatnya, bahwa Nabi itu fauqahum. Faqad nabiyana fi khalqin wa fi khuluqi wa lam yudanu fi ilmin walaka. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun ghurfan al fakhri arshfa minat jihan. Dan itu harus ada ulama yang menjelaskan kenapa iya. Harus ada kayak tadi. Andai kan Nabi terlalu tirakat, terlalu baik, malah guna annahu ilahun. Misalnya Nabi layak kulu wala yashrab. Wah, kok persis sifatnya Allah layak kulu wala yashrab. Lu barokahnya Nabi dahar justru Nabi uluhiyah. Nabi gak akan Tuhan kan. Berarti sukses Nabi jadi Nabi yaitu ngajak la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tapi kalau kita tidak paham, wah aku sayang di Nabi doyan dahar saja nih rasa mangan tambah kondang. Oh, pintu itu jelas masalah. Makanya dengan enteng Allah nyifati Nabi illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna. Karena ada aklun sing yanfil uluhiyah, Pak. Aklun sing yanfil uluhiyah. Justru dengan aklun terjadi nafyul uluhiyah. Kayak apa ulama kalau nerangkan? Ya saya ulang, kayak apa kalau ulama itu terangkan terus gampang itu. Nah, terus kalau terus Dawe Sayyidina Malik bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak an ja'ala ta'ataka ta'atahu faqala azza wa jalla may yuti rasul faqad ata Allah. Nabi itu saking hebatnya bahwa ta'atur rasul mesti dihitung ta'atuh. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad balagha min fadilatika intak an akhbaraka bil afi anka qabla yukhbiraka bidambi. Jadi Allah itu kalau mau menegur kekasihnya itu tidak bilang kamu salah ini tidak. Mukadimahnya afallahu anka. Cuma tak sepuro. Lagi cerita masalahnya apa. Itu kalau tidak saking sayangnya. Jadi itu hebatnya Sayyidina Umar memahami Quran. Ketika Allah mau menegur nabinya, mukadimahnya adalah afallahu anka. Baru masalahnya disebut. Tapi kan menang ayam, mereka sudah disebut dijamin apa? Afallahu anka. Nah, terus laqad balagha min fadilatika inda an ba'athaka akhiral anbiya wa dzakaraka fi awalin faqala azza wa jalla wa id akhadna minan nabiyina mitsaqan wa minka min nuh wa ibrahim. Nabi itu tentu akhirul anbiya. Tapi ketika Allah cerita para nabi yang disebut pertama minka, baru cerita yang lain-lain. Padahal nabi paling apa? Akhir. Tapi dzakarahum awalan, tapi dzakarahu awalan yang disebut pertama. Terus lagi laqad balagha min fadilatika inda anna ahlan nar yawadduna ayyakunu qad ata'uka wa hum baina adbaqiha yu'adzabun yaquluna ya laitana ata'na wa ata'na rasulah. Jadi Nabi itu di alam, orang-orang di neraka itu yang dikangen itu kanjeng Nabi. Ya Allah, zaman yang dunia kok orang kanjeng Nabi. Jadi wiridannya ya letana atau nawaha wa tan rasul. Jadi betapa dasarnya orang disiksa kayak gitu di neraka. Itu yang diingat itu Nabi. Dan yo aku disiksa melok kanjeng Nabi. Yuk. Nah ini terus mulai kompetisi. Jadi Nabi kita itu juga mau tidak mau harus dikompetisikan karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Nabi Isa. Terus ketika Sayyidina Umar ya Rasulullah la in kana Musa bin Imran atau huwa hajar tatafajjaru minhul anhar famadza bi ajaba min asabi kakhina naba minal ma sallallahu alaihi. Batu Nabi Musa itu nyeblak batu kemudian keluar air. Itu polanya masih normal. Batu mengeluarkan air di beberapa gunung itu masih banyak. Dasar engkau ya Rasulullah, tangan engkau asabiuka ya Rasulullah bisa mengeluarkan apa? Air. Karena tadi sahabat juga terganggu oleh cerita-cerita orang Yahudi Nasrani yang mengunggulkan apa? Nabi. Kok Mas Aziz itu orang ngebadi nomi Mbah Hamid tersiksa mesti ini. Bandingannya pulau mon Mas, jadi imbang, podo nomi, podo gawele. Gak usah Mbah Hamid, repot. Saya belum.
Ya Rasulullah, la in kana Isa bin Maryam a'tahu wa ihya al-mauta famadza bi a'jaba min asyad al-masmumah khina kallamat wa hiya masfiyah. Masfiyah itu dibakar. Faqalat lahu tira la taqulni fa inni masmumah. Ketika ihya al-mautanya Nabi Isa, organ tubuhnya masih normal, fisiknya masih normal. Terus di ihya al-mauta oleh Nabi Isa. Kan malaikat yang tugas kan gampang, kan nyuprol gampang kan. Ini kambing sudah dipotong-potong, tinggal kaki di depan, sudah gitu sudah dibakar. Nggak ada kepalanya, nggak ada jantungnya, tapi bisa ngomong, itu tapi dasar. Pokoknya kondang. Nah ini yang harus kita tiru di zaman akhir. Bi'abi antawakmu ya Rasulullah qad da'anufun ala qaumi rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi Nuh jadi nabi, kecewa maksudmu. Walau da'au ta'alaina bimisliha la halakna. Falaqat wuti adhuru wa udmiya wajhu wa qusirat rubaiyatu fa abaita an taqula ila khairan faqulta aw maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Nabi Nuh itu jadi nabi tapi mengakhiri misi nabinya karena orang yang melawan terus didongakno mati. Kan selesai. Nah Nabi Muhammad boten, bapaknya dereng iman, anaknya butuh nih. Terus kemarin diceritakan Habib Jinten. Saya cerita sedikit. Ini ada di Bukhari. Saya ulang lagi. Saya pastikan kamu jangan ikut orang-orang luar. Wah hadis yang Ikhya masalah gini-gini. Sampai datang ke saya, tak carikan pembenaran hadis yang ada di mana? Ikhya. Atau kalau sampai sungkan ngaji be kula ya ora perlu. Maca ethaf mawon sarah napa? Ya, sekarang saya murtado SFD. Nek iso maca tuku kita tak wacana. Tapi nek ora paham awas. Nah, di cerita Bukhari itu cerita Nabi itu ditanya sama Sayyidah Aisyah, paling berat kenangan kau jadi Nabi itu apa? Terus beliau ngendikan kadabani qaumi kadawakada sampai pindah ke Taif, sampai ke komunitas Abdul Yalin. Itu akhro sufaha ahum, ini orang-orang bodoh diprovokasi supaya melukai Nabi. Sampai ketika Nabi kembali ke Mekah, Jibril datang, ini nanti Malakul Jibal mau datang dan memberi pilihan kamu. Yang utus Allah. Malaikat Jibril datang, terus bilang gini, ya Rasulullah, in syi'ta, kalau engkau mau, antut bika alaih malaksabin. Dua gunung besar ini mau satu tumpahkan ke orang Mekah sana. Jawabnya Nabi apa? Bal arju ayukhrijawah min aslabihim mayakuduwaha wa la yusriku bihi syai'a. Nah, tapi begini ini lebih top lagi kalau didiroyah, dikaji oleh ulama. Mengkajinya ulama begini. Sama lihat di kitab Jami Usulil Aulia. Ya masa ada kitab namanya Jami Usulil Aulia. Ya semuanya orang nak daftar wali sinau kitab itu. Karena itu ada trik untuk jadi wali. Wali resmi maksudnya wali. Orang wali korban membunuh terus dadekno wali, buatan wali. Ya betul. Itu ada cerita. Mun wong kalau biasa guyon, jane kula kepengin boten guyon ya Pak Taufik Baidis. Tapi nek kula boten guyon kok dianggap boten orisinil. Jadi dianggap tipu-tipu. Wah, Gus Pak, jaim jaga iman. Malah masalah nih. Sudah sesuai kontrak, napa enggak sesuai napa? Kontrak. Jadi Baidis kok biasane wae. Mesti biasane pinter, biasane goblok ya goblok biasa wae. Kata kitab itu begini, Abdul Hasan Asyadili itu pernah mukasyafah, pernah mimpi ada Sayyidina Nuh, ada Nabi Nuh dan ada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jejer. Gejolak-gejolakannya itu Masya Allah luar biasa. Orang yang ini misalnya Nyon Sawi ini kafir, misalnya kafir. Di aslabihim, di punggung mereka itu kan kadang ada materi, yaitu sperma. Materi ini bisa saja yang kita tidak tahu, Engdawa ini calon orang-orang iman. Kalau orang ini mati, berarti kan orang-orang iman yang ada di situ ikut mati. Makanya Nabi ngintikan astagfirullah bal arju ayyukhrijawah min aslabi ma yabudu wa rasulhu bi. Kita tahu kayak apa Abu Jahal. Punya anak namanya Ikrimah, itu pinternya bukan main. Makanya di kitab-kitab Ikrimah radhiyallahu anhu wala ana abahu ya ono gitu. Ada kitab itu yang kok beri Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu wala ana abahu. Ada kitab yang cara ngarangnya gitu itu ada. Saya tidak tahu itu maksudnya mualifnya aja. Kok beri itu. Biasanya kan Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini enggak radhiyallahu anhu wala ana abahu. Abu Lahab punya anak namanya Darro. Walid itu musuh besar Nabi, Walid bin Mughirah punya anak Khalid. Kayak apa Nabi? Contoh yang masih dalam Islam tapi lebih baik itu nyun sewu orang mondok, tapi ini sama-sama Islam. Sering daripada wali murid tuh anaknya khataman tuh nangis. Pak kayak kenapa nangis? Ya gue justru mau Quran ra iso, anakku hafid. Itu kan kayak apa Nabi? Imam Bukhari yang kondang asal kutub ba'dah kitabillah badal Quran. Itu asmane sinten Muhammad bin Ismail dulu. Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Ibrahim bin Bardisbah. Bardisbah itu Maulal Jufi. Ayo, maju. Beliau yang Islamkan marga Jufi, makanya dia maulanya ikut Jufi, orang yang aslama biadih. Kayak apa? Khalid itu anaknya Walid, tapi sejarah kemenangan Islam itu dipimpin Khalid. Cek sabarin Nabi, maksudnya cara Sayyidina Umar. Untung jenengan gak gayan no, entek umat jenengan gayan no. Makanya guyonannya kiai-kiai di Rembang itu, kalau guyon gini.
Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kabeh Nabi Ulul Azmi ketemu, kecuali Nabi Nuh. Mergo beda madhab. Jadi guyonane. Boten tapi pancen boten kepanggih. Di semua kitab Mi'raj itu yang enggak ketemu Nabi Ulul Azmi itu Nabi Nuh, karena beda metode deh waktu itu. Wong niki mon babar tenang mawon mengke mangan tenang mawon niki mungkin. Pokoke ayu Islam khairun rasulullah qal itamut toh. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Sudin fakulta Allahumma fir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Terus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah laqad tabaka fi qillati sinnika wa qasri umrika ma lam yatabi'u kan fi kasrati sinni wa tuli umri wa laqad amana bikal katsir wa ma amana ma'hu illal qalil. Nabi Nuh itu jadi nabi, dakwahnya saja itu 950 tahun, umatnya hanya 80. Masyhur umatnya Nabi Nuh itu hanya nabi ketika tufia atau intaqala ila rafiqil a'la, itu yang tercatat sejarah itu 114.000, itu yang dicatat sejarah 114.000. Itu man hador, orang yang sempat ketemu Nabi. Wa man lam yahdur, itu hanya Allah yang persis. Makanya Sayyidina Umar puji Nabi Nuh jadi nabi sowe sing anut 80, jenengan dadi nabi cukup 23 tahun sing anut 80. Mulane kabeh umat yang sal barokah, kiai-kiai nomor pati keramat ngono ya di jamaah sing ngaji ya wis akeh. Sak dhuwure 80. Ngono sing salam tempel mun kadang mun urip wis pokoke niku mun urip niku nggih barokah niku. Biya antawa ya Rasulullah walau lam tujalis ila kuf annaka majalas tanah walau lam tangkif ila kuf wa naka hayang ka walau lam tangkif ila kuf annaka manataka ilaina walau lam tuakil ila kuf annaka ma wakal tanah falaqat wa jalas tanah wa nakah ka ilaina wa wakal tanah wala bistasu faraqibtal khimar wa ardafta khalfa. Raja itu kan tantangan kalau satu majlis ada orang lain. Nabi itu biasa naik khimar ke kuda, di belakangnya ada Abdul bin Umar, ada anaknya Ja'far, ada Usama. Pokoknya beberapa kali goncengno. Saking tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus wawaduk tatu'a maka alal ardi walaika sobi aga tawadu'an minka sallallahu alaihi wasallam. Terus kula suwun mensifati Nabi itu, maksudnya begini ya, saya cerita. Ada bentuk sholawat yang harus kita pilih untuk menambahkan orang tambah mahabbah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Ini cerita terakhir. Mohon mangan tenang. Pulau punya kitab namanya Al-Muwafaqat. Itu nak nyifati Nabi pulau nganti nangis. Karena beliau ngendikan gini. Muwafaqat itu kitab usul fikih. Bimillatin hanifiyatin. Terusannya faya tahmilul jama'al ghafir. Ya, qawiyah apa dhaifan wa qawiyah. Terus ada terusannya ada kata-kata begini. Wa tatuhum binida'in mustarakin daniyan wa qasiyah. Terus yang saya haru itu ada kata-kata gini. Wataku tubi khozaihim mutian wa abiyah. Agama ini terus ada lagi disifati lagi, dan agama ini menguntungkan mutian wa asiyah. Nggak ada agama sebaik Islam yang to'at karuan to'at diuntungkan oleh hadat. Lo yang wa asiyah Nabi ngendikan syafaati li ahli kabair min umat. Saya tuh pernah nyifati gitu banyak di Kudus itu banyak yang nangis. Wong sing maksiat kuwe Nabi sing kangelan nyafaat, sing hutang kuwe Nabi sing nyaur. Wong apike ngono. Lha kan kayak apa? Sampai gelem dadi kiai santrimu beling wis aku wis mlebu penjara ora yakin. Nabi itu boten. Di riwayat tahajud itu asa ayat ada karo buka maqamam. Dan Nabi punya sekian jatah doa mustajab. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Wa ana akhtabu da'wati syafaatan ummati yaumal qiyamah. Makanya saya senang sama kitab Muwafaqat. Mensifati Nabi itu bimillatin hanifiyah. Termasuk agama ini menguntungkan mutian wasiyah. Oh, udah ada agama. Bis moten pokoknya niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.